Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Nah, hari ini aku sharing kegiatan aku. Jadi tuh di pagi hari aku ada pesanan tumpeng gitu ya. Ini dari loyal customer aku gitu ya teman-teman. Nah, ini karena plastik yang bening aku habis, yang lembaran. Jadi aku tutup pakai plastik kayak gini aja biar nggak dikerumutin apalah binatang gitu ya. Oke, ini tuh setelah bikin tumpeng seperti biasa ya, dapurnya berantakan banget karena kalau pesan makanan gitu kan kita butuh wadah banyak ya kayak baskom apa itu buat tempat-tempat lauknya gitu. Nah, ini tuh sekalian mau aku beresin teman-teman. Jadi itu juga ada lap-lap keset yang udah agak basah. Jadi nanti mau sekalian aku cuci. Terus juga aku sambil-sambil nyuci baju. Pokoknya beberes deh karena ini bener-bener berantakan. Jadi tuh tumpengnya diambil pagi-pagi gitu ya sama customer aku dan pas ngambilnya ke sini tuh ada accident gitu. Jadi tuh roda mobilnya customer aku tuh masuk ke dalam itu apa sih yang buat steam-steaman mobil gitu, buat cucian mobil karena dia parkirnya tuh di depan rumah aku ya. Karena di seberang, maksudnya di seberang rumah aku itu kan ada bengkel cucian mobil dan motor gitu. Biasanya mah langsung di depan rumah, ini malah lurus ke situ. Untungnya bisa gitu ya ditanggulangi. Oke, ini aku kalau cuci lap keset biasanya dikucek aja ya teman-teman. Jadi aku rendam pakai deterjen bubuk aja karena aku masih punya sisaan lumayan banyak deterjen bubuk. Jadi sayang kalau dibuang gitu. Walaupun aku nggak pakai deterjen bubuk untuk cuci baju aku ya teman-teman, karena aku rasa tuh residunya banyak banget kayak endapan gitu. Jadi tuh kadang membuat saluran ini apa sih pembuangan airnya tuh mampet. Jadi nanti tuh airnya juga aku buang di selokan depan gitu. Oke, sembari aku juga pungutin rambut-rambut yang berjatuhan ya, seperti biasa rambutnya tuh rontok gitu. Dan ini aku ganti kesetnya dengan yang kering. Nah, ini aku direndam di sini aja. Nah, sekalian tuh pagi ini aku mau cuci piring karena banyak banget tuh ya piring bekas pokoknya mah. Ini ya sembari nyuci biasalah ya jurus emak-emak gitu. Jadi memang aku kalau habis pesenan ya entah kue, entah makanan kayak tumpeng gitu ya teman-teman. Kadang tuh aku memang nggak langsung beresin karena kadang capek, nggak kadang sih emang capek ya. Jadi tuh ini juga sebenarnya aku beresinnya di keesokan paginya, ya Allah. Tapi nggak apa-apa biar moodnya juga fresh, terus juga tenaganya kita full gitu. Jadi maksimal buat bersihinnya. Oke, ini juga banyak lap-lap yang udah basah mau aku cuci nanti seperti biasa. Pokoknya hari ini tuh dapurnya berantakan banget. Nah, kadang-kadang juga aku tuh moodnya naik turun ya teman-teman, entah untuk beres-beres rumah, entah untuk masak gitu. Karena juga sesuai dengan kondisi tubuh ya, kadang ada capek, kadang fit gitu. Makanya jangan dipaksa, yang penting tuh nomor pertama kesehatan harus dijaga. Kalau kita capek, utamakan atau prioritaskan istirahat, itu udah paling benar. Pokoknya makan yang banyak, istirahat. Urusan untuk beres-beres, untuk apa ya, pokoknya bersih-bersih gitu nanti kita bisa tunda gitu loh. Ya walaupun ditundanya jangan sampai semingguan juga ya. Rutin membereskan rumah kayak gini kan juga untuk demi kenyamanan kita, kesehatan kita ya, apalagi musim hujan sekarang. Mungkin banyak banget percikan air atau tampiasan air ya, jangan sampai menggenang. Kita harus rajin-rajin mengelap biar nggak jadi sarang nyamuk gitu, karena musim hujan musim penyakit juga ya, ada batuk terus DB juga gitu. Jangan sampailah. Pokoknya harus pinter-pinter bagi-bagi waktu buat kita para ibu rumah tangga, walaupun mungkin yang seperti aku ya disambi mencari uang tambahan, nggak apa-apa, yang penting harus istirahat itu diprioritaskan. Untuk bersih-bersih, untuk rapi-rapi nanti belakangan nggak apa-apa. Kayak gini nih, aku istirahat sehari gitu. Buat tiduran, terus juga makan, biar tenaganya full, nggak sakit. Kalau biasanya tuh habis bikin pesanan, terus capek, terus langsung dipaksakan untuk langsung bersih-bersih, beberes itu mundurnya tuh capek banget. Apalagi aku lagi berhalangan ya, biasanya tuh moodnya bener-bener naik turun. Oke, ini aku juga cuci elapnya. Elap yang buat ngelap-ngelap ya, biasa, lap serbet. Aku cucinya pakai sabun colek aja, kebetulan stokan sabun colek aku itu juga habis tuh ya, udah aku kocak-kocakin. Wajan juga aku pakai 2 wajan buat kemarin
bikin itu ya, lauk pauk di tumpengnya, karena memang lauknya banyak, komplit gitu. Sebenarnya tampaknya ya sedang ya, nggak kecil banget, nggak gede banget, dan aku hargain 350.000. Dan ini tuh udah langganan ya, lumayan sering sih kalau pesanan tumpeng teman-teman, karena mungkin orang juga untuk ulang tahun orang dewasa gitu ya. Kalau anak-anak mah biasanya kue ulang tahun gitu. Nah, nggak berasa juga udah musim hujan kembali di sini. Ya Allah, cucian tuh kadang kering, kadang enggak, tapi ya tetap harus dicuci ya biar punya stokan baju. Aku tuh berasa nyuci piring gak habis-habis karena perabotan yang keluar tuh banyak, kayak food container gitu-gitu. Manajemen waktu juga diperlukan buat yang jualan makanan kayak aku gitu ya dari rumah. Kayak misal tumpeng, apa yang bisa dikerjakan malam harinya dikerjakan lah. Contoh kayak bikin-bikin perkedel gitu kan, bisa di frozen ya. Terus juga ungkep-ungkep ayam, terus goreng-goreng tempe yang buat tumisan gitu kan, bisa digoreng malam harinya atau sorenya gitu. Jadi pas hari hanya tuh kita tinggal masak yang kayak nasinya, goreng-goreng, terus masak sayur sama bikin urap gitu. Jadi itu nggak kayak capek banget, nggak keburu-buru waktu juga. Nah ini selanjutnya karena aku udah itu ya selesai cuci piringnya, jadi aku mau ngepel karena lantainya tuh benar-benar minyakan gitu teman-teman. Nah ini tuh tadi aku nyalain air, terus aku tinggal nyapu dan luber gitu, nyalain air di ember. Jadi ya udah aku mau ngepel biar lantainya keset, nggak minyakan, nggak pliket, jadinya juga nyaman pas kita jalan gitu di dapur ya. Buat aktivitas masak lagi juga nyaman. Pokoknya pinter-pinter aja hari gini, walaupun ibu rumah tangga seperti aku yang gak bekerja di luar. Kalau ada peluang usaha apa, ya kalau bisa dikerjakan lah. Apalagi yang rumah tangganya kayak aku ini ya, istilahnya pendapatannya pas-pasan gitu loh. Kalau ada peluang mah sikat aja, yang penting bisa dikerjakan dan tidak mengganggu kewajiban rumah tangga. Kalau aku sendiri sejujurnya seneng ya gitu cari duit. Karena kalau bisa cari duit sendiri, kadang kita juga bisa beli-beli barang yang kita inginkan, terus juga bisa untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga ya. Yang penting dilakukan dengan ikhlas dan senang hati, toh juga ini untuk kelancaran hidup bersama. Nah, itu tuh di ruang TV berantakan banget, belum sempat aku beresin teman-teman. Terus juga hordennya belum sempat aku buka yang satu, ya Allah. Pokoknya ini saat tadi dilanjut aku nyetrika ya, karena aku punya sisaan setrikaan yang kemarin belum aku setrikain. Terus juga aku habis nyuci gitu, jadi kan stokan bajunya udah nipis gitu di lemari ya yang siap pakai. Jadi ya udah, selagi aku juga fit, tanggung juga ya, udah keringetan, jadi aku mau sekalian gosok ini pakaiannya. Jadi nanti pas mandi ada gitu stokan baju yang rapi. Kalau udah capek tuh pengennya semuanya rileks ya, kayak rumahnya bersih, terus juga pakaian yang mau kita gunakan setelah mandi itu bersih, licin, wangi, lemes gitu. Jadinya tuh kayak enak gitu menikmati hidup walaupun sederhana dari rumah, walaupun nggak kemana-mana ya, yang namanya ibu rumah tangga kayak aku yang penghasilannya masih kecil gitu ya, ya tapi alhamdulillah itu menikmati hidup cukup sederhana banget kayak gini. Habis capek terima pesanan ya paling istirahat kalau ada waktu libur pesanan gitu ya teman-teman. Kayak gini aku manfaatin banget, soalnya kalau pas lagi dur-duran pesanan itu misal tiap hari atau 2 hari sekali kan kadang kita jarang untuk waktu luang buat istirahat. Dan istirahatku juga itu hari liburku digunakan juga untuk bebersih rumah ya, biar pas tiduran atau rebahannya itu nyaman gitu, nggak pliket, terus juga matanya nggak sepet gitu memandangnya. Kayak ginilah pokoknya, bukan curi-curi waktu tapi manajemen waktu. Dikala libur ya udah deh, apa sih pekerjaan yang belum diberesin aku beresin. Biasanya kan kalau lagi pesanan banyak gitu, aduh rumahnya mah udah berantakan. Tapi ya nggak apa-apa ya, yang namanya resiko gitu. Kita juga lagi berkegiatan yang untuk menghasilkan uang. Dan menurut aku tuh zaman sekarang banyak banget peluang usaha yang bisa dikerjakan dari rumah loh. Nggak cuman kayak berdagang ya, kayak aku banyak banget kayak misal reseller, atau istilah
kerennya sekarang mah nggak usah reseller ya, tapi kayak afiliasi gitu di Shopee atau di marketplace lainnya gitu. Cuman aku belum cobain sih karena bingung nanti bagi waktunya. Untuk Instagram aja tuh aku udah jarang posting ya, pengen sebenarnya gitu loh rutin konten lagi, sharing-sharing masalah tentang keuangan, tentang gaya hidup minimalis gitu di Instagram. Cuman kadang kalau aku ngonten untuk YouTube, terus juga aku mengerjakan tugas rumah tangga sama aku menerima pesanan kue gitu, makanan, kadang tuh idenya jadi terbatas gitu loh. Mau ngerjain ngedit-ngedit sesuatu juga kayak udah capek. Sebenarnya pengen sih ya disiplin lagi kayak dulu, tapi insya Allah lah nanti. Di sini juga aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman bunda-bunda yang masih setia sampai detik ini ngedukung aku, nontonin video aku. Terus juga ada beberapa teman-teman juga yang sesama YouTuber gitu ya, kita berteman terus WA-an gitu. Kayak Mami Kiah nih, Mami Kiah yang dari Pontianak, makasih ya. Kita jadi sering-sering sharing, udah berasa deket gitu loh, walaupun kita hanya kenal di sosmed, tapi aku nyaman banget nih curhat sama Mami Kia, dan salut banget sama kemandiriannya gitu loh, pengen juga gitu belajar ke Mami. Oke, ini aku gosok-gosok ya teman-teman. Jadi aku kalau dalam satu nyetrika gitu memang untuk pakaian yang bepergian itu paling satu gitu ya, karena aku jarang keluar rumah, lebih banyak pakaian dalam rumah atau daster-daster gitu karena nyaman aja ya, apalagi kayak aku nih usahanya bikin makanan gitu, jualan makanan, kalau nggak pakai daster tuh agak ribet dan sumuk gitu ya. Jadi ya gimana ya udahlah senyamannya aja ya teman-teman. Aku tuh tipe orang yang gak bisa diem ya dari sebelum menikah gitu loh. Banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang pengen aku coba selama itu menghasilkan. Selain jualan kue tuh kadang tuh aku juga sambi-sambi gitu teman-teman, kayak jualan daster, jualan perabot rumah. Tapi itu nggak sekonsisten aku jualan kue ya. Jadi kayak selingan aja gitu loh. Kadang lumayan lah. Yang namanya orang hidup ya, kadang kan pengen gitu penghasilannya lebih. Disesuaikan juga kayak yang namanya orang dagang mah kadang ada sepinya, ada larisnya gitu ya. Tapi ya gitu, karena udah kebiasaan orang yang nggak bisa diem, saat misal kayak orderannya tuh lagi nggak terlalu banyak, kadang aku coba hal lain, kayak aku jualan perintilan atau perabotan rumah, jualan daster gitu, baju-baju juga udah aku pernah gitu lah lakukan. Happy aja sih ngejalaninnya, walaupun mungkin laba atau keuntungan setiap usaha itu berbeda ya teman-teman, tapi happy gitu loh. Kalau aku diem gitu tuh malah nggak betah gitu. Ya pas aku diem kadang ada saatnya juga kayak berasa capek, berasa bosen gitu ya. Udah deh, aktivitasnya jadi ibu rumah tangga aja, tapi juga aku kontenin gitu ya, jadi bener-bener anaknya tuh nggak bisa diem gitu. Oh ya, ini tuh kaos udah bolong ya, punya suami tapi tetap aku setrika. Ini kaos kalau yang udah bolong atau daster udah bolong tuh enak dipakai di rumah, yang penting tuh disetrika gitu ya. Jadi nggak keriting, jadi lemes gitu di badan. Oh ya, akhir-akhir ini maaf ya teman-teman kalau misal video aku jarang upload video masak-masak, karena akhir-akhir ini kalau udah capek pesanan gitu makannya tuh seadanya, kayak misal bikin sambal goreng telur atau apalah gitu, jadi yang praktis gitu loh. Jadi kayaknya aduh kalau mau upload telur dadar lagi kayaknya itu hal yang paling biasa ya. Tapi mudah-mudahan besok-besok udah bisa manage gitu loh, manage waktu, manajemen waktu, jadi bisa konsisten untuk sharing kegiatan rumah tangganya. Ibu rumah tangga itu kan gak hanya beberes ya, ya masak ya apa, tapi juga nanti diselang-seling juga biar kalian gak bosen gitu. Dan setelah aku menerapkan gaya hidup minimalis ini, nggak hanya aku terapkan di dalam kepemilikan barang gitu ya teman-teman, ataupun merawat rumah, tapi juga secara finansial. Jadi tuh sekarang-sekarang udah nggak pernah mikirin kayak pengen beli barang apa yang memang belum saatnya dibeli, atau yang namanya pengen mah pasti pengen gitu ya. Semua orang juga pasti sama gitu, manusiawi. Cuman kalau aku disesuaikan aja gitu dengan keadaan, dengan budget lah pokoknya.
Jadi lagi menikmati nih banget hidup seperti ini, sederhana tapi berkecukupan dan berkesadaran. Yang penting hidupnya berjalan dengan lancar, damai, terus bahagia gitu. Nah, nggak berasa aku tuh kebiasaan ya kalau bikin video terus voice over ngomong baik. Ini udah selesai ya setrikaan aku teman-teman. Sekian dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat dan memberikan semangat untuk teman-teman semua. See you next video. Assalamualaikum.